Hai semuanya, Shalom, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Natasha Flankesha Butar-Butar. Saya kelas 10 IPS 1. Saya sekolah di SMA Perguruan Asal 15 Ciracas. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa arti dari negosiasi, ciri-ciri dari kegiatan negosiasi, struktur teks negosiasi, dan juga kemungkinan akhir dari negosiasi. Selamat menyaksikan. Apakah yang dimaksud dengan negosiasi? Negosiasi adalah suatu proses diskusi yang dilakukan demi menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang bisa diterima oleh pihak lain yang melakukan negosiasi. Dalam kegiatan negosiasi, setiap pihak akan mencoba untuk merujuk pihak lainnya untuk menyetujui sudut pandangnya. Dengan bernegosiasi, maka setiap pihak yang terlibat akan berusaha untuk menghindari suatu perdebatan atau pertengkaran dan menyepakati suatu wujud kompromi. Ciri dari kegiatan negosiasi adalah yang pertama menghasilkan kesepakatan, yang kedua menghasilkan keputusan yang saling menentukan, yang ketiga mengarahkan pada tujuan yang sangat praktis, dan yang keempat adalah sarana mencari penyelesaian atau jalan tengahnya. Struktur teks negosiasi terkandung menjadi 4, yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, dan kesepakatan. Orientasi berisi pengenalan topik dan masalah. Pengajuan berisi ajakan permintaan. Penawaran berisi adu tawar atau tawar menawar. Kesepakatan berisi persetujuan atau ketidaksetujuan. Dan yang terakhir adalah kemungkinan akhir negosiasi. Kemungkinan akhir negosiasi bisa menjadi 3, yaitu menang kalah atau bisa sebaliknya, jadi kalah atau menang. Dan yang kedua menang-menang, dan yang ketiga kalah-kalah. Berikutlah sedikit penjelasan saya mengenai apa itu negosiasi, apa saja ciri-cirinya, strukturnya, dan juga kemungkinan akhir dari negosiasi. Berikut ini adalah contoh dari negosiasi. Selamat menikmati. Mohon maaf apabila tadi saya ada kesalahan kata. It's my soul I need to feel. Tree stands so tall and bare, and here I stand without a care. Pumpkin seeds stuck in my teeth. There's something more I need to be. More than just a silly girl waiting for the sun to come. Di video negosiasi yang pertama mengenai jual beli barang, pembeli setuju dengan harga yang ditawarkan oleh penjual, yaitu seharga 200.000, dan kesepakatan akhirnya adalah penjual menang sedangkan pembeli kalah. Baiklah, besin mas sana. Lalu, gua dulu tiap hari sana. Tiap hari gimana? Ya, itu udah tiap hari ya. Tiap hari kapan? Ya orang gua dulu ya. Kemarin gua udah nyuci piring. Kemarin. Ya kemarin. Lah gantian aja. Gantian. Enggak gantian. Ikhlas. Enggak mau. Udah minta tolong aja kamu. Enggak mau udah ya. Kalau enggak kita pakai juga. Ya udah. Gua ngepel ya. Ya udah nih. Lo ngepel ya. Ngepel bener ya. Iya. Gue nyapu. Iya. Ya udah. Di negosiasi yang kedua dengan pekerjaan rumah, saya mengalah dengan Ade karena Ade mempunyai kesepakatan bersama kalau kita harus nyapu dan ngepel, dan saya setuju dengan kesepakatan itu. Jadi kesepakatan terakhir adalah adik saya menang sedangkan saya kalah, karena saya menuruti atau setuju dengan kesepakatan yang dibuat oleh adik saya, dan adik saya menang karena saya telah menurutinya. Sekian penjelasan saya mengenai teks negosiasi dan juga beserta contohnya. Maaf apabila tidak sesuai dengan ekspektasi kalian dan juga editan saya masih sedikit kurang bagus. Dan terima kasih karena kalian sudah mau menontonnya, dan juga mungkin di
video saya masih ada sedikit kata-kata yang belibet atau kata-kata yang tidak sesuai atau tidak sopan, tapi tolong maklumin karena saya sudah berusaha dengan baik. Oh iya, karena sekarang lagi masa pandemi, apabila kalian ingin keluar, jangan lupakan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Apabila kalian tidak ada keperluan apapun di luar, lebih baik di rumah saja. Sekian, terima kasih dari saya. Dadah semuanya.